Selamat berjumpa. Ini adalah siaran dari Mitra Ref Channel. Siaran ini masih siaran percobaan. Pada hari ini kita akan membahas tutorial untuk cooling capacity, yang mana topik ini sangat menggairahkan untuk komunitas pendingin. Pada layar sudah ada gambar satu perencanaan untuk satu plan produksi, di mana pabrik ini untuk akan memproses produknya memakai teknik pendinginan dari hulu ke hilirnya, dari bahan baku hingga dapat disimpan menunggu penjualan pada sistem logistiknya atau gudangnya yang tentu memakai kamar pendingin. Kalau kita melihat gambar ini, perencanaan ini, kita akan berpikir, wah, kalkulasinya sulit. Hari ini Mitra Ref akan berbagi harta karun untuk kalkulasi yang tepat dan cepat. Kalau kita melihat gambar ini, terutama di bagian sini, ini adalah cold storage. Bisa freezer room, bisa chiller room, tergantung temperatur yang akan dicapai. Ini biasanya menjadi satu gudang berpendingin, yang nanti akan bisa dimuat untuk dijual, diekspor. Nah, bagaimana menghitung satu ruangan ini? Dengan temperaturnya, misalnya minus 25. Dan bagaimana ruangan yang lainnya, yang misalnya 0 derajat Celcius untuk chiller? Kita hanya butuh 2 menit saja. Dengan pengalaman Mitra Ref yang sudah 40 tahun kurang 2-3 bulan, kami memiliki dan membuat cooling capacity kalkulator. Di sini terlihat ada panjang, ukuran panjang yang harus diisi, lebar, tinggi, dan temperatur yang akan dicapai. Kita coba. Kita akan menghitung dari gambar plan pabrik yang tadi. Itu akan berkisar panjang 18 meter, lebarnya 12 meter, tingginya 3,5 meter, dan temperatur yang akan dicapai
minus 25 derajat. Kita akan menghitung. Kita langsung bisa pencet hitungan. Diketahui cooling capacity-nya adalah 28.000. Dalam satuan watt. Dan kapasitas atau volume muat ideal akan tercapai 150 ton. Ini yang paling standar. Secara global pun ini yang akan paling standar. Saya mau mengajak menghitung satu kali lagi. Dengan ruangan yang sama dan temperatur yang berbeda. Kalau tadi minus 25 untuk freezer room atau cold storage dengan temperatur minus 25, yang ini kita akan memakai temperatur 0 derajat, chiller room. Saya ganti ya temperaturnya. Memakai 0 derajat, akan ketemu 16.403. Sekali lagi 16.403. Jadi sangat berbeda. Nah, saya mau jelaskan sedikit. Banyak yang tidak memahami secara benar bahwa kamar pendingin yang mereka bikin, kalau temperatur minus 25, akan bisa dipakai di 0 derajat. Padahal itu perhitungan yang salah. Bisa banyak trouble. Kita akan membahasnya satu persatu nanti. Kalau kita sudah mendapat hasil ini dari kalkulator yang dibuat oleh kami, Mitra Ref, kami bisa langsung menuju ke apakah dengan rencana pemakaian mesin Bitzer, merek Bitzer, terserah bagi owner, terserah bagi user. Karena sudah terpampang Bitzer, kita akan coba menseleksi mesin dari yang sudah kita hitung. Mesin yang kita pilih adalah mesin semi hermetik yang paling simpel untuk dipakai di darat. Yang ini. Nah, keluar gambar yang seperti ini, kita akan coba mengisi. Mesinnya tadi semi hermetik, refrigerannya atau mereka orang umum bilang freonnya, kita akan pakai 404 single kompresor standar, motor versionnya kita akan ikut. Nah, cooling capacity yang tadi hitungan memakai Mitra Ref kalkulator adalah 28.120, 28.120. Evaporator temperatur. Ingat, di sini yang diminta evaporator temperatur. Kalau tadi dikatakan minus 25 adalah room temperatur. Karenanya kita harus mengisi ada delta T, perbedaan sedikit. Delta T adalah 7-10 derajat Celcius. Karenanya kita isi di minus 3. Condensingnya adalah 45 derajat Celcius untuk low temperatur. Liquid subcooling in condenser adalah
biasanya di 15 derajat. Kelvin, suction gas temperatur di evaporator adalah 20 derajat. Nah, kita sudah lihat sini, kita hitung, kita seleksi. Nah, keluar sudah mesin yang kita bisa pilih dari merek Bitzer. Di sini kita melihat yang kita perlu adalah 28 kW dari kalkulator yang dibuat oleh Mitra Ref. Nah, kalau kita memakai yang ini 22 kurang. Kalkulator kami itu sudah sangat ideal pada hitungan realnya. Jadi kalau itu 28, sebaiknya mengambil yang lebih atau yang memang minimal pas. Kalau dia pas, maka kapasitas cooling capacity akan jadi pas. Tapi kalau karena tipe mesin yang ada lebih besar sedikit, kita lebih bersyukur. Kita bisa maksimalkan mesin itu untuk cooling capacity keperluan kita. Nah, di sini kita lihat, akhirnya kita ketemu 28,4. Ini akan pas. Sebaiknya sebenarnya saya mengusulkan ini untuk memakai dua mesin. Jadi ini di separuhnya ini. Karena pakai dua mesin. Supaya apa? Cold storage, gudang berpendingin yang begitu besar. Kalau ada memakai satu mesin, jika ada masalah, bisa kelabangan setengah mati. Dengan ratusan ton, kita tadi lihat kapasitas 150 ton, bagaimana mau pindahnya? Ini yang harus kita pikirkan. Tapi karena ini untuk hitungan, ya tidak apa-apa. Kita pakai hitungan ini. Berarti memakai yang 34 PK. Di sini kita melihat akhirnya kita ketemu di 34 PK. Oke. Kalau tadi kita dari Bitzer, sekarang kita lihat dari Dorin. Hal yang sama, kita ngambil selection refrigerantnya R404, voltasenya ini, evaporating temperatur sama, minus 33, condensing temperatur sama, 45 derajat Celcius, suction temperatur, evaporator temperatur, liquid subcooling, dia tidak mau, jadi kita pakai saja apa yang ada. Nah, ini 28.120 hasil dari kalkulator Mitra Ref. Dia minta capacity toleransi supaya dia bisa memberikan pilihan beberapa mesin. Kita ambil itu 10% dan kita kalkulasi. Ini jaringan internetnya rupanya sedikit lemot. Sudah keluar. Di sini dia memberikan pilihan 6-8 pilihan. Mulai dari yang tadi saya bilang, kalau dia kalkulator hitungan cooling capacity dari Mitra Ref ini sudah sangat ideal. Jadi yang minus kita nggak mau berikan risiko itu, kita buangin. Nah, berarti pilihannya apa? Pilihannya
bisa mau memakai yang pas H4500, bisa memakai yang pas H5001 CS, bisa juga yang H5500 CS dan H6000 CC. Nah, kita ambil salah satu, tidak apa-apa. Yang paling atas kita ambil. Nah, kita bisa melihat di sini sudah keluar dia punya datanya. Sayang satuannya ini tidak disebut. Tetapi wattnya ini, cooling capacity-nya sudah hampir yang sama. Nah, dengan seleksi kompresor ini, kita sudah mendapatkan hitungan yang pasti untuk pemakaian mesin daripada kamar pendingin kita. Nah, bagaimana kalau yang 0 derajat? Ya tinggal diganti. Misalnya satu contoh, ini 0 derajat. Ini KW-nya. Tadi 16.403. 16.403. Kapasitas toleransi tetap sama 10%. Calculate. Diberikan dua pilihan, yang satu minus, yang satu plus. Tentu kita nggak akan ambil yang minus. Seperti yang tadi saya sudah singgung, kita sudah menghitung keluar dua pilihan. Kita lihat yang satu minus, yang satu plus. Tentu kita nggak akan ambil risiko yang minus, karena kami sudah menyinggung kalkulator kita sudah sangat ideal. Jadi kalau dia minus berarti nanti akan tekor, cooling capacity-nya akan berat pencapaiannya. Jadi kita akan ambil yang ini. Di sini kita melihat detail-detail masalahnya dihitung, tidak asal hafal, asal ngapal. Oh, kalau ruangan segini kira-kira yang saya sudah pernah pasang sekian akan mengandung risiko yang besar. Nah, marilah ini ada kalkulator yang sudah bisa dipakai. Silakan. Nah, mungkin tutorial ini belum sempurna, jauh dari sempurna, karena ini masih siaran percobaan, dan karena masih siaran percobaan, fasilitas yang kami punya juga masih sangat-sangat minim. Tapi kita akan coba perbaiki. Mungkin dalam waktu 1 bulan ini siaran percobaan. Selanjutnya kita akan lebih siap lagi, dan semoga akan lebih bagus. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih pada terutama mungkin Filmora yang sudah membantu memberikan free untuk kita pakai dulu selama siaran percobaan. Dan saya juga bersyukur ada YouTube
Baru YouTube saja sementara ini yang kita pakai, serta Facebook pribadi saya yang kita pakai. Serta mungkin teman dan rekan yang sudah membantu hingga bisa kita memulai siaran percobaan ini. Saya sudah lewati dengan film short, dengan film yang cukup panjang juga, lebih dari 5 menit. Dan hari ini kita bisa coba untuk masuk ke tutorial. Semoga tutorial ini bisa dimanfaatkan. Dan kita akan bahas lebih lanjut masalah ini, baik dengan ketemu muka, baik dengan siaran live yang biasanya ada kafe-kafe yang biasa saya kunjungi tiap hari Sabtu, atau juga kita akan siapkan komunikasi pada asosiasi daripada komunitas pendingin. Mungkin sementara begitu siaran percobaan ini kita akan tutup. Terima kasih.